Sedangkan fungsi pembangkit momen distribusi geometrik adalah sebagai berikut. Nah, kira-kira seperti itu. Hampir sama ya bentuknya. Berarti kalau geometrik karena R-nya 1, berarti ini tinggal diganti 1, ini tinggal diganti 1 gitu ya. Untuk kalau sudah dapat yang fungsi pembangkit momen binomial negatif, jadi tinggal diganti R-nya sama dengan 1. Untuk yang geometrik, itu tadi melihat banyaknya yang gagal gitu ya. Nah, selanjutnya ada distribusi multinomial. Nah, kalau di distribusi binomial, hasil sebuah percobaan dikategorikan ke dalam dua macam atau dua jenis gitu ya. Yaitu misalnya sukses dan gagal, atau yang seperti yang sebelumnya tidak, pokoknya ada dua gitu ya. Ada dua keluaran atau ada dua outcomes. Nah, kalau distribusi multinomial, multi gitu ya. Jadi sebuah percobaan menghasilkan lebih dari dua kejadian yang saling lepas. Nah, contohnya dalam sebuah percobaan menghasilkan K kejadian. Nah, kejadiannya itu banyak ya, misalnya sampai K, B1, B2, sampai BK. Jika percobaannya diulang sebanyak N kali dan peluang terjadinya kejadian BI konstan dari setiap percobaan dengan peluangnya itu PI, dan XI menyatakan jumlah terjadinya BI dalam N percobaan. Mungkin bisa langsung rumusnya ini, rumus untuk multinomial. Jadi perubahan acaknya itu banyak, X1 sampai XK, sehingga rumus fungsi peluangnya, ini rumus fungsi peluang ya, fungsi peluang untuk multinomial adalah N faktorial dibagi dengan X1 faktorial, X2 faktorial, sampai XK faktorial dikalikan dengan peluangnya masing-masing, dipangkatkan dengan X masing-masing. Nah, contoh soalnya di sini, proses pembuatan roti pada suatu pabrik roti melibatkan banyak pekerja dan dilakukan berulang-ulang. Pada suatu pemeriksaan terakhir terlihat bahwa 85% roti adalah baik. Nah, yang pertama 85%-nya adalah baik. Berarti ini 85% berarti itu apa peluangnya kan? Ini P1 0,85. 10% roti kurang baik tetapi masih bisa diperbaiki dengan menambahkan topping. Nah, ini berarti 10%-nya P2. Dan yang terakhir yaitu 5% gagal sehingga harus dibuang. Berarti ini P yang ketiga. Jika diambil 20 roti, berarti ini N-nya kan ada sebanyak 20. 20 roti yang diambil secara acak. Berapa peluang jumlah roti kategori baik? Sebanyak 18 roti. Nah, ini 18. Dan kategori kurang baik sebanyak 2 dan tidak ada roti dalam kategori kategori 0 ya, gagal. Nah, berarti kita bisa penyelesaiannya di sini. 3 kejadian kan. Yang pertama kejadian roti kategori baik. Yang kedua roti kategori kurang baik tapi masih bisa diperbaiki dengan menambahkan topping. Kejadian yang ketiga yaitu roti dalam kategori gagal sehingga harus dibuang. Jadi kita punya 3 peubah acak X1, X2, X3 di mana X1, X2, X3 menyatakan keadaan roti masing-masing ya. Nah, N-nya sama yaitu 20. Untuk X1 itu 18 tadi ya diketahui di soalnya. Sebanyak 18 roti, yang kurang itu ada 2 roti, yang gagal itu 0 roti ya. Nah, X1 18, X1 18, X2 2, X3 0, dan P1-nya tadi 85% atau 0,85, P2-nya tadi 10% atau 0,1, yang gagalnya tadi 5% atau 0,05. Nah, bisa kita tuliskan untuk fungsi peluangnya untuk distribusi multinomial ini adalah N faktorial dibagi dengan X1 faktorial, X2, X3, peluang masing-masingnya dipangkatkan dengan banyaknya roti masing-masingnya. Berarti di sini 18, X1 18, X2-nya 2, X3-nya 0, berarti tinggal diganti di sini
N-nya 20 dibagi dengan 18, faktorial 2, faktorial 0, faktorial. Peluangnya untuk kategori X1, kategori X2, X1, X2, dan X3. Ini X1-nya, X2-nya, X3-nya. Nah, diperoleh hasilnya adalah peluangnya adalah 0,102. Jadi peluang jumlah roti kategori baik sebanyak 18 roti, kategori kurang baik tapi masih bisa diperbaiki dengan penambahan topping sebanyak 2 roti, dan tidak ada roti dalam kategori gagal sehingga harus dibuang. Di antara 20 roti yang terpilih itu adalah 0,102. Jadi peluangnya dengan kasusnya yang seperti ini tadi ceritanya gitu ya adalah 0,102 gitu. Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, lanjut. Sebentar. Selanjutnya adalah distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson itu ciri-cirinya atau percobaan Poisson gitu ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki dua kemungkinan hasil ya, sama juga seperti binomial tadi, sukses atau gagal. Nah, percobaan Poisson terdefinisi pada pada interval waktu, luas daerah atau area. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya banyak klaim yang datang setiap hari. Ini setiap hari itu kan waktu ya, ada interval waktunya di sebuah perusahaan asuransi. Nah, ini kan ada interval area atau luas daerah. Nah, atau contoh lainnya banyaknya kecelakaan yang terjadi di suatu wilayah. Nah, ini kan ada luas daerah. Nah, percobaan Poisson bisa terdefinisi di kejadian yang ada interval waktu dan juga ada luas daerahnya. Nah, kalau proses Poisson itu ciri-cirinya yang pertama adalah selang waktu atau daerahnya saling bebas. Nah, tadi kan percobaan Poisson itu terdefinisi pada sebuah interval waktu dan juga luas daerah. Nah, mereka itu saling bebas gitu. Misalnya dari misalnya kejadian klaim di sebuah perusahaan asuransi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, itu misalnya kita amati yang dari jam 9 sampai jam 11 gitu ya. Nah, ini akan saling bebas dengan waktu yang kita amati di jam 13 sampai jam 15. Nah, ini akan saling bebas gitu, tidak saling mempengaruhi ya. Saling bebas, kejadiannya saling bebas gitu ya. Nah, peluang pada proses Poisson tergantung pada selang waktu dan besarnya daerah. Nah, peluangnya juga tergantung gitu ya. Kalau misalnya kita tambah waktunya dari jam 8 sampai jam 11, itu kan bisa jadi nanti peluangnya akan semakin besar karena waktunya kita tambah gitu ya. Waktunya kita perpanjang. Jadi bisa jadi karena waktu yang kita tambah tadi kejadiannya juga akan semakin banyak gitu kan. Peluang terjadinya sesuatu itu akan semakin banyak karena waktunya kita tambah atau luas daerahnya kita tambah, itu pasti akan lebih besar gitu peluangnya. Peluang untuk selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit dapat diabaikan. Nah, misalnya kita untuk mengamati 1 detik atau 2 detik gitu ya. 1 detik, 2 detik mungkin itu kejadiannya tidak akan bertambah gitu ya. Jadi karena waktu yang sedikit itu, jadi bisa kita abaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, contohnya di sini X berdistribusi Poisson. Kita bisa tuliskan X P lambda atau kita bisa tulis X berdistribusi. Nah, seperti ini juga bisa gitu ya. Pois lambda. Nah, po ini untuk membedakan dengan P yang peluang yang biasa yang ini. Gitu ya, biar beda aja gitu ya. Nah, fungsi peluangnya untuk distribusi Poisson adalah eksponensial pangkat min lambda dikalikan dengan lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana X-nya itu adalah bisa 0, 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Infinite gitu ya.
Nah, momen pertama atau rataan dari distribusi Poisson kita bisa cari, yaitu ekspektasi X akan sama dengan, ini rumusnya ya, ekspektasi dari X atau momen pertamanya itu akan sama dengan X sama dengan 0 sampai tak hingga X dikali dengan X, karena di sini X ya, dikali dengan fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya kan E min lambda, lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita mulainya saat X-nya sama dengan 1. Artinya kita keluarkan gitu ya. Kita keluarkan berarti kan di sini maksudnya ini kan lambda pangkat X gitu ya. Kalau kita keluarkan X-nya 1 kali, artinya kan lambda X min 1 dikalikan dengan lambda. Nah, kira-kira seperti ini. Kan ini kan tetap ya, sama kan hasilnya. Kita ubah, kita modifikasi menjadi lambda, di mana sekarang sigmanya itu adalah X sama dengan 1 sampai tak hingga X-nya tetap, ini min lambda tetap, lambdanya sekarang X-nya n min 1, X min 1, X faktorial kita keluarkan juga X-nya, berarti menjadi X dikali X min 1 faktorial. Biar bisa dicoret ya. Ini coret, ini coret. Nah, tinggal ini kan. Nah, karena misalkan Y sama dengan X min 1, berarti ini diganti Y, ini juga diganti Y. Gitu ya. X sama dengan 1, berarti kan Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, berarti kan kita bisa tulis lambda sama dengan Y sama dengan 0 sampai tak hingga dari E min lambda, lambda pangkat Y per Y faktorial gitu ya. Nah, kita tahu kan sifat dari peluang. Sifat dari peluang itu kalau kita jumlahkan fungsi peluangnya semuanya akan bernilai 1. Berarti lambda dikali 1. Hasilnya akan sama dengan lambda. Nah, kira-kira seperti itu ya penjabarannya. Kalau untuk momen kedua caranya juga sama ya. Momen kedua berarti kan E pangkat X kuadrat. Berarti tinggal kita ganti setiap X. X di sini kita ganti dengan X kuadrat. Dan yang lainnya tetap ya. E min lambda, lambda X dibagi dengan X faktorial. Nah, karena ada X kuadrat di sini, dan di sini juga ada X, mungkin kita bisa keluarkan dulu lambdanya seperti yang tadi ya. Berarti di sini lambda, berarti X sama dengan 1, sampai tak hingga, berarti ini X kuadrat, E min lambda, lambda X min 1 dibagi dengan X dikali X min 1 faktorial. Nah, ini kan X-nya bisa dicoret 1 ya. Nah, tinggal seperti ini. Nah, X min 1, Y, misalkan juga Y sama dengan X min 1. Berarti kan sama dengan lambda X sama dengan 1 sampai tak hingga X berarti kan X-nya akan sama dengan Y tambah 1 ya. Nah, berarti ganti X-nya di sini Y tambah 1 dikalikan dengan E min lambda, lambda pangkat Y per Y faktorial. Nah, X sama dengan 1 berarti kan Y-nya sama dengan 0 ya. Kalau kita masukkan X sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 0 kan. Pasti kita tulis ulang ya. Berarti lambda Y sama dengan 0, tak hingga. Berarti kan ini berarti Y kan kita kurungkan. Kan Y dulu dikalikan semuanya. Berarti Y, E lambda, lambda pangkat Y, E min lambda ya. Min lambda. Ini Y faktorial ditambahkan dengan sigma E min lambda, lambda pangkat Y dibagi dengan Y faktorial. Nah, ini kan.
Nah, karena kita tadi sudah mencari ya bentuk yang seperti ini, itu adalah hasilnya adalah lambda. Kalau misalnya X-nya diganti Y, berarti kan sigma Y sama dengan 0. Hilang. Ya, pencet. Sigma, ya sudah ya. Y sama dengan 0 sampai tak hingga gitu ya. Y, min lambda, lambda Y dibagi Y faktorial. Itu pasti akan sama dengan lambda juga ya. Karena sudah kita buktikan di sini. Sehingga tadi momen keduanya itu akan sama dengan lambda ya. Tadi kita keluarkan. Nah, ini S-nya juga lambda ditambah apa ya tadi? Tambah Y sama dengan 0 tak hingga min lambda pangkat Y per Y faktorial. Nah, kira-kira ini tadi ya. Nah, ini kan penjumlahan fungsi peluang Poisson. Nah, penjumlahan fungsi peluang Poisson atau fungsi peluang semua fungsi peluang gitu ya. Kalau dijumlahkan hasilnya kan 1 ya. Nah, jadi di sini lambda tambah 1 momen keduanya. Nah, ini momen pertama dia momen pertama atau mu. Nah, sehingga kalau kita cari variansinya itu akan sama dengan ekspektasi momen kedua dikurangi momen pertama kita kuadrat. Momen keduanya itu adalah lambda dikalikan dengan lambda tambah 1 dikurangkan dengan lambda dikuadratkan. Berarti kan lambda kuadrat ditambah lambda dikurang lambda kuadrat. Ini habis ya. Jadi lambda. Nah, kita bisa lihat di sini kalau untuk distribusi Poisson ekspektasinya sama dengan variansinya. Nah, ciri-ciri distribusi Poisson ekspektasi sama dengan variansi, yaitu adalah nilai lambdanya sendiri ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini penjabaran rumusnya juga ada di sini ya. Apa ada pertanyaan untuk distribusi Poisson? Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, variansinya sama ya, lambda. Ekspektasinya juga sama lambda. Sedangkan untuk fungsi pembangkit momennya kita bisa cari di sini ya. Fungsi pembangkit momen atau MT itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX gitu ya. Nah, di mana sekarang kalau ekspektasinya ini itu akan sama dengan karena dia diskrit berarti kan pakai sigma. Sigma E pangkat TX dikalikan dengan fungsi peluangnya. Ini. Nah, selanjutnya karena lambda E pangkat min lambda itu kan nggak ada hubungannya sama X, bisa dikeluarkan E min lambda. Di sini tinggallah yang di dalam sigma itu yang ada pangkat X-nya. Yang ada X-nya. Nah, selanjutnya kita modifikasi di sini. Kita kalikan, kita tambahkan E pangkat eksponensial lambda ET dengan E min lambda ET. Ini biar memudahkan sebenarnya ya. Nah, yang positif kita bisa keluarkan kedua-duanya juga saling menghilangkan ya kalau kita jumlah. Kalau kita kalikan itu akan saling nol gitu ya. Jadi tidak mengubah bentuk ini, bentuk formulanya. Kita keluarkan yang positifnya, tinggal yang negatif di sini. Nah, kalau kita lihat ini bentuk yang seperti ini, itu kan hasilnya sama dengan 1 ya. Ini kan bentuk dari fungsi peluang dari Poisson. E min lambda dikalikan dengan lambda ET. Nah, lambdanya sekarang lambda ET, lambdanya sekarang lambda ET. Sama kan? Jadi ini kan sama bentuknya min lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Sama bentuknya kan? Jadi kita memodifikasinya biar dia bisa dibentuk
seperti fungsi peluangnya. Karena ini fungsi peluang, kalau dijumlahkan semua fungsi peluang, hasilnya akan sama dengan 1. Jadi ini tinggal ini. E min lambda dikali E lambda ET. Jadinya lambdanya bisa keluar, yaitu eksponen lambda dikalikan dengan eksponensial pangkat T dikurangi 1. Nah, kira-kira seperti itu ya. Penjabaran dari distribusi Poisson untuk fungsi pembangkit momen. Nah, teorema selanjutnya juga sama ya. Kalau untuk distribusi peubah acak, misalnya X1 sampai Xn, itu saling bebas dan di mana masing-masingnya itu berdistribusi Poisson dengan parameter MI untuk I1 sampai N, dan kita misalkan Y merupakan penjumlahan dari peubah acak yang X tadi, yang saling bebas tadi, maka si Y ini juga akan berdistribusi Poisson gitu dengan parameternya sigma I1 sampai N penjumlahan MI gitu ya. Nah, ini kalau dibuktikan ini juga cukup panjang ya. Tapi intinya ini dari sini MYT itu kan akan sama dengan ekspektasi ETY. Nah, ekspektasi ETY berarti ekspektasi Y-nya apa? Y-nya tadi adalah sigma I1 sampai N XI gitu ya. Kalau kita jabarkan, berarti ini ekspektasi dari eksponensial TX1 tambah TX2 tambah TX3 gitu ya, sampai TXN gitu ya. Nah, kita bisa membentuk dia menjadi ekspektasi TX1 dikalikan seperti ini kan, TX2 dikalikan TXN gitu ya. Nah, karena dia saling bebas, berarti kan bisa kita kalikan masing-masingnya. TX1 dikali TX2 dikalikan dengan ekspektasi TXN. Ini ya. Nah, karena ini masing-masing kita sudah punya gitu ya, masing-masing Poisson, berarti kita kalikan kan. Berarti perkalian dari ekspektasi, karena di sini 1 sampai M ya, berarti MI ET min 1. Tuh. Untuk I-nya 1 sampai M. Karena tadi dari sini ya, fungsi pembangkit momen. Untuk masing-masing peubah acak kan kita punya ETX. Itu akan sama dengan E lambda ET min 1. Kalau X1 berarti X1. Kalau nya X2 berarti tinggal diganti 2. X3 tinggal diganti 3. Karena ada sebanyak N kali, berarti tinggal diganti di sininya. Tuh. Ini lambda. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan peubah acak X berdistribusi Poisson dengan lambda 2. Tentukan peluang untuk X besar sama dengan 1. Lambdanya diketahui 2. Tinggal kita masukkan kan ke persamaan fungsi peluangnya. Berarti E min lambda pangkat X per X faktorial. E min 2 pangkat X dibagi dengan X faktorial kan sama. Dimana nilai X-nya bisa berapapun ya. Letaan dan variansinya kan sama, yaitu lambda. Ya, 2. Sehingga untuk peluang X yang besar sama dengan 1 bisa kita tuliskan 1 dikurangi peluang X yang kecil dari 1. X yang kecil dari 1 itu kan cuma ada 0, satu angka ya, yaitu X sama dengan 0. Yang kecil dari 1 berarti cuma ada 0. Maka kita bisa tulis 1 dikurangi E pangkat min 2. 2, X-nya diganti 0, X-nya diganti 0. Tinggallah 1 kurang eksponensial pangkat min 2. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya ya.
Sebentar saya minum dulu. Nah, selanjutnya hampiran dari distribusi Poisson terhadap binomial. Nah, kejadian binomial itu bisa kita hampiri juga dengan proses Poisson saat N-nya sangat besar atau N-nya menuju tak hingga. Jadi kalau percobaannya itu dilakukan sangat besar sekali dan juga peluangnya itu sangat kecil sekali, maka yang peubah acaknya tadi yang berdistribusi binomial bisa kita cari juga dengan kita hampiri juga dengan distribusi Poisson. Nah, di mana lambda nilai lambdanya itu akan sama dengan NP dan juga dapat dihampiri dengan NP dikali 1 min P. NP itu kan ekspektasi untuk Bernoulli tadi kan. Ekspektasi X saat Bernoulli. Bernoulli. Ini tadi variansinya untuk Bernoulli. Karena P-nya sangat kecil, berarti kan satu dikurangi sesuatu yang sangat kecil kan berarti hampir tidak mengurangi satu itu sendiri kan. Berarti kan tetap jadi P. Tetap jadi satu. Nah, NP dikali satu berarti NP. Nah, berarti jadi karena P-nya tadi sangat kecil, berarti ekspektasi dari si Poisson itu ekspektasi dari Bernoulli akan hampir sama dengan variansinya. Sehingga karena ekspektasinya hampir sama dengan variansinya, itu tadi sudah kita bahas kalau ekspektasi dan variansinya sama adalah distribusi Poisson. Sehingga binomial tadi bisa kita hampiri dengan Poisson dengan ekspektasi dan variansinya bernilai lambda, di mana lambda itu akan sama dengan N dikali P atau akan sama dengan NP dikali 1 min P, karena ini sama gitu ya, ekspektasi dan variansinya sama. Nah, contoh soal untuk yang hampiran distribusi Poisson terhadap binomial adalah sebagai berikut ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Every hour, nah setiap jam 10.000 botol gitu ya, 10.000 botol soda akan diisi oleh sebuah mesin. Nah, di antara 200 botol tadi itu underfilled, artinya tidak penuh gitu ya. Botolnya tadi tidak penuh. Cans are produced. Nah, setiap jamnya itu 30 botol itu diambil secara acak dan jumlah dari soda itu dicek. Jadi jumlah dari soda untuk setiap botolnya itu dicek apakah sudah penuh atau belum penuh gitu ya, underfilled. Denote by X. Oke, dinotasikan di sini X merupakan peubah acak X itu. Jadi kalau menjawab soal untuk distribusi distribusi diskrit ini kita definisikan dulu ya yang mau dicari itu apa peubah acaknya. Nah, di sini X didefinisikan sebagai banyaknya botol yang underfilled atau banyaknya botol yang kurang terisi penuh gitu ya. Banyaknya botol yang underfilled. Tidak penuh gitu ya. Jadi kejadiannya di sini penuh atau tidak penuh gitu. Full atau underfilled gitu ya. Tentukan peluang paling tidak tentukan peluang at least one underfilled can will be among those sample. Tentukan peluang apa nih? Peluang X at least one, paling sedikit satu. Berarti paling sedikit satu berarti besar sama dengan satu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira ini kan 10.000 ya. 10.000, N-nya 10.000, cans 200 underfilled cans of products. Nah, kira-kira dicoba dulu ya, 5 menit ya. Saya kasih waktu, nanti saya tanya. Silakan dicoba dulu, dijawab.
Ini kira-kira apa? Kalau kita lihat gitu ya, di sini kira-kira X-nya berdistribusi apa? Ada yang tahu? Binomial bukan, Bu? Ya benar ya. Nah, X di sini berdistribusi binomial. Binomial kan berarti N, P. Nah, N-nya berapa? Ada yang tahu? 30, Bu. Ya benar ya, 30. Kalau peluangnya? 200 per 10.000. Ya benar, 200 per 10.000. Benar ya, 200 per 10.000. Nah, X itu adalah berdistribusi binomial di mana banyaknya yang kita amati, yang kita ambil gitu ya secara acak, yang kita amati gitu ada 30 botol gitu ya. Di mana peluang yang underfill itu adalah 200 kan, ini 200 dibagi banyaknya botolnya tadi yang diisi. Jadi sebanyak 200 dari 10.000 itu underfill gitu ya. Jadi 200 dibagi 10.000. Nah, itu peluangnya. Nah, kan berarti peluang X besar sama dengan 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan dulu binomial ini. Nah, peluang X besar sama dengan 1 itu akan sama dengan 1 dikurang peluang X kecil dari 1. Nah, X-nya kan dimulai dari 0 ya. Berarti kita tinggal mencari peluang yang 1 dikurang peluang X sama dengan 0. Gitu. Berarti tinggal kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan fungsi peluang binomial. Fungsi peluang binomial tadi apa? Peluang X sama dengan 0 akan sama dengan N. Kita tulis X saja dulu ya. X, peluang X, 1 min P, N min X. Sekarang X-nya diganti dengan 0, N-nya diganti dengan 30. Berarti kan 30, 0 ya. Ya, berarti P-nya berapa? 200 dibagi 10.000, 0-nya dicoret 2, berarti 0,02 ya. 0,02 X-nya berapa? 0. 1 min P berarti 1 kurang 0,02, 0,98 ya. N-nya berarti 30 dikurangi 0, tetap 30. Nah, ini dicari ya. Ini berapa? Silahkan dicari dulu. Ini berapa? Kalau sudah ada yang bisa sebutkan berapa? 0,545, Bu. Berapa? 0,545, Bu. 0,545. Itu sudah semuanya. Sudah ya? Oke, kalau sudah berarti jadinya saya tulis di sini ya. Berarti kan jadinya peluang X besar sama dengan satunya tadi itu akan sama dengan 1 dikurang peluang X sama dengan 0. Nah, berarti ini 1 dikurangi 0,545. Nah, berarti ini 1 dikurangi 0,545 berapa? Berarti 0,45 ya. 4545. Nah, ya. 4545. Berarti jawabannya segini. Kalau pakai Bernoulli. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah bisa soal ini kita gunakan untuk distribusi Poisson? Apakah kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara Poisson? Nah, caranya taunya gimana kalau soal ini tuh bisa digunakan Poisson atau tidak? Nah, kita lihat dari ekspektasi dan variansinya. Kalau kita ketahui binomial itu kan ekspektasinya adalah N dikali P ya. Nah, di sini kan tadi N-nya 30. P-nya tadi 2/100. Saya sederhanakan.
Nah, berarti ini berapa? 60/100 ya? Atau 6/10 ya? Nah, 6/10. Kalau variansinya berarti kita cari dulu. Variansinya berarti kan, variansinya langsung saja ya pakai rumus variansi dari binomial. Variansinya berarti kan sama dengan NP dikali 1 min P. NP-nya 6/10 dikali 1 min P-nya 0,98. Ya, 0,98 ini kan hampir mendekati 1 ya. Jadi kan hampir sama gitu ya. Hampir sama dengan dapat kita hampiri dengan 6/10. Karena ini kan hampir mendekati 1 ya, cukup besar. Karena 6/10 dikalikan dengan suatu bilangan yang mendekati 1 itu kan akan pasti juga mendekati bilangan itu sendiri gitu. Jadi bisa dihampiri. Nah, karena ekspektasi dan variansinya itu hampir, kita bisa katakan dia itu hampir sama gitu ya nilainya, berarti soal ini bisa kita cari juga dengan proses Poisson, dengan distribusi Poisson ya. Dimana kalau untuk distribusi Poisson lambdanya berapa di sini? Lambdanya itu apa? Kalau untuk distribusi Poisson, lambdanya sekarang itu apa? Ada yang bisa jawab? Ekspektasinya bukan? Iya, benar, ekspektasinya berapa? Berapa nilainya? 0,6. Ya, 0,6. Nah, berarti kan karena lambda itu sama dengan ekspektasi dan variansinya itu hampir sama, berarti lambda untuk kita gunakan di distribusi Poisson adalah ekspektasinya itu sendiri atau variansinya itu sendiri, yaitu 0,6 gitu ya. Gimana ya tulisnya? Oke, saya tambah slide baru mungkin ya. Nah, berarti di sini lambdanya itu akan sama dengan 0,6. 0,6 tadi dari ekspektasi si binomial ya. Binomial. Bodoh. Berarti sekarang X-nya berdistribusi Poisson dengan lambdanya bernilai 0,6. Nah, seperti itu ya kita tulis. Nah, sehingga fungsi peluangnya apa? Peluang X sama dengan X untuk Poisson min 0,6 dikali lambda 0,6 dipangkatkan dengan X per X faktorial ya. Dimana X-nya itu nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, karena yang ditanya itu adalah peluang X tadi besar sama dengan 1, maka ini akan sama dengan 1 dikurang peluang X sama dengan 0 tadi ya. Nah, sehingga ini 1 dikurangi peluang X sama dengan 0 tinggal dimasukkan ke sini. Pangkat min 0,6 dikalikan dengan 0,6 dipangkatkan 0 dibagi 0 faktorial. Nah, ini berarti kan ini pangkat 0, 1. Ini 0 faktorial 1. Berarti tinggal 1 minus pangkat minus 0,6. Nah, ini kira-kira berapa? Silahkan dicari. 0,45, Bu. 1 dikurang 5488. 0,5488. Nah, berarti kalau 1 dikurangnya berarti 0,4 berapa? 45. 5118. 55 gitu ya.
0,45518. Nah, ini kan hampir sama ya dengan yang tadi. Yang tadi kan 0,4545 gitu ya kalau tidak salah. Nah, hampir sama gitu ya. Jadi kalau kita dekati dia secara Poisson hasilnya adalah segini. Kalau kita gunakan binomial hasilnya adalah segini. Nah, keduanya itu hampir sama gitu ya. Jadi karena di sini n-nya besar dan peluangnya tadi sangat kecil, jadi kita bisa menggunakannya dengan rumus Poisson. Kalau rumus Poisson lebih cepat ya cara pengerjaannya daripada yang binomial. Tapi kalau misalnya n-nya kecil dan p-nya juga nggak kecil-kecil, n-nya kecil gitu ya. Kalau ini tidak terpenuhi gitu ya, dan juga ekspektasi dan apa mu aja, mu-nya itu tidak sama dengan var-nya gitu ya, variansi gitu ya. Kalau tidak sama gitu ya, jadi kita tidak bisa menggunakan rumus Poisson untuk soal yang binomial gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, nah silakan, ini saya ambil dari soal PAI ya. Kalau misalnya silakan dikerjakan dulu ya, selama waktunya sudah tinggal berapa ya? Oh, sudah habis ya? Belum ya, masih lama. Oke. Nah, silahkan dikerjakan soal ini dulu, kira-kira 5 menit ya. Ini soal dari PAI Sebuah saya ambil, pesawat silahkan kecil dikerjakan dulu 5 memiliki menit. 40 tempat duduk. Peluang bahwa seorang penumpang Masing-masing tidak mengerjakan ya. datang pada suatu penerbangan adalah 0,1, yang mana diketahui sering bebas. Perusahaan menerapkan kebijakan untuk menjual 42 tiket. Berapa peluang bahwa akan datang lebih banyak penumpang daripada kursi penerbangan yang tersedia? Jadi kita cari X lebih dari berarti X-nya itu adalah jumlah penumpang yang datang. Terus X binomialnya, terus binomial M-nya sama 32, Q-nya sama 0,1. Karena kan yang tidak datang, berarti yang P-nya itu 0,1, P-nya itu adalah 0,9 gitu. M-nya itu adalah 42 gitu kan. Nah, berarti PX lebih dari, kita jadi PX lebih dari 40 itu sama PX sama dengan 41 ditambah PX sama dengan 32. Yaudah kita cari PX sama dengan 41. 41 nya itu adalah berarti 42, 41, 1 dikurang 0,1, 431, 41, 0,1 kali 1. Atau ini itu adalah gimana sih cari ininya? 42 ini per 41 1 gitu kan. Ini kan udah 42 per 42 41 gini kan, cari 42 dikali 0,9 pangkat 41 0,1 atau 0,9
0,9 pangkat 41. Nah, itu adalah 42 dikali 0,0133 dikali 0,1. Itu kali 42 kali 0,1. Itu adalah 0,055, ya kan? 0,055. Nah, habis itu yang PX sama dengan 42, ya udah berarti 42 1 0,142 0,1 pangkat 0, atau yang ini kan 1. Habis itu 0,9 pangkat 42, ini kan 1. Ya udah berarti nol 0,9 pangkat 42 itu adalah 0,01119, ya kan? 0,00149 gitu. Jadi P X lebih dari 40 nya itu jadi X lebih dari 40, ya udah 0,055 ditambah 0,111 0,055 ditambah 0,11 0,01 0,0 Sudah ada yang bisa? Tadi itu berapa sih? Ada yang ketemu nggak jawabannya? Halo? Halo? Sulis ada? Sulis? Cobain ya dikerjain. Kan soal PAI ya saya ambil ya. Biar kalian nanti bisa ujian dengan benar ya. Ada yang bisa? Saya dapatnya jawabannya E, Bu. E. Siapa itu? Romadona ya? Oke, yang lain? Yang lain gimana? Ada yang udah nyobain? Ongki ada, Ongki? Ada Ibu, ini saya baru selesai dan saya juga dapatnya kayak Ramadan Ibu. Lebih besar daripada 0,0675 Ibu. Oke. Yang lain gimana? Oke, coba kita bahas ya. Nah, sebuah pesawat kecil. Nah, yang diketahui apa? Sebuah pesawat kecil memiliki 40 tempat duduk. Nah, sebuah pesawat itu punya 40 tempat duduk. Nah, peluang bahwa seorang penumpang tidak datang, peluang bahwa seorang tidak datang ke pesawat itu adalah 0,1. Nah, peluang tidak datang itu 0,1. Berarti peluang datang, jadi keluarannya itu ada dua jenis gitu kan. Datang atau tidak datang, sukses atau gagal gitu. Berarti ini 1 dikurangi 0,1, jadinya 0,9 gitu ya. Jadi karena keluarannya itu ada dua jenis, yaitu peluang tidak datang dan peluang datang, gitu. Berarti kita bisa asumsikan ini sejenis binomial gitu ya. Nah, di mana
kedatangan penumpang datang atau tidak datang itu saling bebas. Jadi penumpang yang satu dengan penumpang-penumpang yang lainnya itu saling bebas keterkaitannya gitu ya. Nah, sebuah perusahaan menerapkan kebijakan untuk menjual 42 tiket. Nah, kan pesawat itu punya 40 tempat duduk, tapi si perusahaan menerapkan kebijakan 42 tiket karena mungkin akan ada orang-orang yang tidak datang gitu ya. Karena yang tidak datang tadi peluangnya 0,1. Jadi si pesawat itu berani menjual lebih tempat duduk karena tadi ada peluang seorang penumpang itu tidak datang gitu ya. Jadi dijual lebih dari yang seharusnya karena ada kemungkinan penumpang yang tidak datang. Makanya dijual 2 tiket gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, berapakah peluang bahwa akan datang lebih banyak penumpang daripada kursi penerbangan yang tersedia? Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa peluang full gitu ya. 42 tiket itu yang 42 tiket itu full atau 41 tiket atau 41 tiket terjual atau 42 tiket terjual gitu ya. Nah, berarti logikanya itu kita ingin mencari peluang saat X-nya tiket terjualnya itu berjumlah 41 dan juga atau juga tiket terjualnya itu berjumlah 42 gitu ya. 41 dan 42 gitu ya. Jadinya berlebih gitu ya. Orang yang datang itu akan berlebih daripada tempat pesawat itu sendiri gitu. Nah, ini kira-kira pakai apa? Binomial kan? Jenis binomial karena ini dua kejadian. Dua apa ya? Dua keluaran. Suksesnya itu misalnya tidak datang atau tidak sukses atau gagalnya itu misalnya yang datang gitu ya. Kita definisikan sendiri yang suksesnya yang mana, yang gagalnya yang mana. Jadi tergantung si soalnya gitu ya. Kalau binomial itu kan fungsi peluangnya adalah PX X gitu ya. X besar sama dengan X kecilnya atau fungsi peluangnya akan sama dengan NX PX 1 min P N min X gitu ya, dimana X-nya 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, karena kita mencari tadi yang saya bilang kan bahwa peluang yang seharusnya itu datang lebih banyak daripada kursi, berarti kita mencari peluang saat tiket terjualnya itu 41 dan juga peluang saat tiketnya itu juga full 42, semuanya terisi 41 dan 42. Kan yang berlebih kan saat X-nya 41 dan juga saat X-nya 42. Kalau pas 40 berarti kan pas ya. Tempat duduk sama tiket yang terjual yang tersedia itu pas. Tapi kalau misalnya berlebih artinya kita ingin mencari peluang X sama dengan 41 dan juga peluang X sama dengan 42 gitu ya. Atau dengan kata lain ini adalah peluang, kita ingin mencari peluang X-nya lebih besar dari 40 gitu ya. Nah, berarti ini bukan sampai seterusnya ya, sampai 42 gitu ya. Karena finite ya. Kalau binomial ini finite X-nya. Ada batasnya gitu ya. Kalau Poisson tadi yang tidak finite gitu ya. Nah, oke. Seperti kan sekarang kita mencari peluang X besar dari 40, di mana peluang X besar dari 40 akan sama dengan peluang X sama dengan 41 ditambah peluang X sama dengan 42 gitu ya. Berarti kan tinggal kita cari di sini peluang X sama dengan 41 itu berapa? Berarti N-nya sekarang 41, N-nya sekarang N-nya berapa? N-nya 40 ya. N-nya 40, X-nya 41. 42, Bu. Oh iya, 2 ya, salah. 42 N-nya. Ini 41. P-nya 0,1 ya. 0,9 juga boleh. 0,9 gitu ya. Yang ini sebagai peluang yang datang itu sebagai sukses karena ini P, ini berarti sebagai 1 min P-nya gitu ya. 0,9 berarti ini X-nya berapa? 41 ya. Ini berarti 0,1 kita definisikannya berarti ini 42 kali 41 berarti 1. Nah, ini berapa? Nah, kalau yang peluang X sama dengan 42 berarti 42 ini juga 42 ya. 0,9 ini juga 42, ini 0,1, ini pangkat 0. Nah, ini berapa? Nah, kalau setelah dicari, silahkan dicari ini ya berapa?
4 untuk 41. Untuk 41 berapa ya bagi yang sudah mencari? 0,056 Bu. 0,0558 Bu. 0,558. Kalau yang X sama dengan 42? 0,0119. 0,0119. Nah, sekarang berarti peluang X besar dari 40 itu kan dijumlahkan ya. Dijumlahkan berarti ini. Dijumlahkan 2 ini. Jadinya berapa? 0,06 7 ya belakangnya 7 677 ya. 0,0677. Nah, ini kan lebih besar ya dari 0,0675. Kan yang di sini yang lebih tepatnya adalah ya ini kan lebih kurang ya salah. Jadi ini lebih kurang salah. Jadi yang paling lebih tepat itu adalah yang E ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? Tidak ada. Nah, mungkin kalau tidak ada, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini tadi binomial dengan 2 keluaran, peluang datang itu kita asumsikan yang sukses, peluang datangnya itu 0,9, peluang tidak datangnya adalah 0,1 gitu ya. Oke, dimasukkan ke rumus binomial yang seperti ini. Kita ingin mencari peluang kalau orang yang datang itu akan lebih banyak daripada kursi yang tersedia atau X. Berarti X itu apa? Oh, definisikan dulu X-nya ya. X itu adalah banyaknya Jumlah penumpang yang datang. orang atau penumpang ya. Banyaknya penumpang yang datang. Ya, banyaknya penumpang yang datang naik pesawat gitu ya. Yang datang naik pesawat. X adalah banyaknya penumpang yang datang untuk naik pesawat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ya ke soal selanjutnya. Nih, silahkan dikerjakan dulu ya 5 menit. Sebagai bagian dari proses Soal PAI underwriting juga asuransi sama ya. kesehatan, setiap 5 menit ya. pemegang polis diharuskan menjalani pemeriksaan hipertensi. Misalkan X. Hmm, 1/8 itu berapa? 0,125.
0,875 kali 0,875 kali 0,875 0,125 dikali 0,669921 kali 0,125 0,0837 Gejolak cinta ini, maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu, maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Enggak. Ih bagus loh, nggak bohong gua. Berapa ya harganya? Wajah Tikas apa ada? Cantik banget ya. Misal, gue nggak maksud gimana deh. Ada yang bisa? Saya dapatnya B, Bu. B 0,084. Iya, Saya juga benar Bu. ya yang B. Oke. Yang lain gimana? Halo, yang lain gimana? Saya juga B, Bu. Oke, B juga ya semuanya ya. Oke, mungkin kita bahas ya. Kalau yang menjawab B ini bisa dikasih tahu ini peubah acaknya berdistribusi apa? Geometri apa sih ini? Geometrik bukan? Ya, benar ya. Geometrik ya. X itu berdistribusi geometrik. Berdistribusi. Oh. Masih gampang sih menurut gua. Nah, kenapa ini berdistribusi geometrik? Ada yang bisa tahu alasannya kenapa? Kenapa nggak yang binomial negatif gitu? Ada yang bisa menjelaskan? Karena R-nya 1 bukan? Ya, benar karena R-nya 1 gitu ya.
orang keempat yang akan dites adalah orang yang pertama. Nah, sukses bagi soal ini adalah menemukan orang yang hipertensi gitu ya. Jadi sukses dari soal ini adalah menemukan orang yang hipertensi. Orang yang hipertensi itu ditemukan saat percobaan keempat gitu ya. Orang keempat itu adalah orang yang pertama menderita hipertensi. Berarti R-nya itu 1 gitu ya. Dari 4 orang tadi yang dites itu ya. Orang yang pertama itu adalah R sama dengan 1 gitu ya. R-nya sama dengan 1. Geometri di mana R-nya itu sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke rumus geometri. Nah, ekspektasi geometri sebelumnya sudah belajar ya. Tadi ekspektasinya itu apa? Kalau kita turunkan rumus kan berarti ekspektasi X dikali dengan X dikali fungsi peluangnya. Itu kan? Nah, fungsi peluangnya tadi kita bisa lihat ya di slide sebelumnya. Nah, ini. P dikali 1 min P pangkat Y. Yang Total R pangkat min 1 gitu ya. Nah, ini dicari ya. Ini kalau tidak salah itu ekspektasinya 1/P ya. Kalau untuk geometrik. Benar, Silakan Bu. dilihat. Benar ya, 1/P ya. Oke, kita pakai saja langsung ya, 1/P. Silakan dicari ya ini penurunannya. Nah, kita langsung saja. Ekspektasi dari geometri itu adalah 1/P, di mana nilainya diketahui rata-rata dari X adalah 8. Berarti ini P-nya berapa jadinya? 1/8 ya. Diketahui P-nya itu 1/8, berarti kalau 1 min P-nya 1 minus 1/8. Jadinya ini adalah 7/8 ya. Total min P-nya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus fungsi peluang geometrik, kita mencari peluang yang X-nya sama dengan 4 ya. Karena orang yang keempat gitu ya dites, berarti peluang X sama dengan 4 itu akan sama dengan P dikali 1 min P R min 1 ya. P 4 dikurang 1. Berarti ini P-nya 1/8 dikali 7/8 dipangkatkan dengan 3 ya. Nah, ini jadinya 0,084. Oke, benar ya yang B. Oke, kira-kira seperti itu ya kalau untuk yang soal yang kedua ini. B ya. Nah, ini soal yang selanjutnya silakan dicoba 5 menit ya. seorang aktuaris menemukan statistik bahwa para pemegang polis mengajukan 2 klaim adalah 4 kali.
X sebagai distribusi Poisson. Di kesini aja, ini pangkat satuan, terus itu jadi 3/21 per 21 atau per 4, 3/4 ininya 0,75. Min 1 dengan 4 dikali 2 faktorial per 3/21 coret. Aku memang pencinta wanita. Ada yang sudah? Ada yang sudah bisa? Sudah Saya ketemu dapatnya D, Bu. jawabannya? D, 0,75 ya. Yang lain gimana? Sama Bu, 0,75. Oke, 0,75. Oke, mungkin kita coba bahas ya nomor ini, soal ini. Statistik bahwa seorang aktuaris menemukan statistik bahwa para pemegang polis mengajukan 2 klaim adalah 4 kali lebih banyak dari pengajuan yang 3 klaim. Berarti kalau X-nya itu banyaknya klaim, berarti banyaknya klaim itu yang dicari gitu ya. Salah.
banyaknya klaim itu yang dicari, misalnya X itu cari banyaknya klaim. Nah, kalau klaimnya saat itu jika klaimnya itu 2 klaim, saat pengajuan polisnya itu mengajukan klaim, artinya kan P saat X sama dengan 2 akan sama dengan 4 kali lebih banyak. Berarti 4 dikalikan dengan peluang pengajuan 3 klaim. X sama dengan 3. Klaimnya 3 gitu. Nah, seperti ini. Jika klaimnya itu berdistribusi Poisson. Nah, berarti Poisson X ini juga berdistribusi Poisson lambda. Nah, lambdanya kan belum tahu ya. Berapakah variansi dari banyaknya klaim yang diajukan? Berarti yang ditanya adalah var-nya, var X atau lambdanya juga gitu ya. Karena variansinya itu akan sama dengan lambda ya, sama juga dengan ekspektasinya. Berarti seperti ini ya. Berarti kita masukkan ke rumus min lambda pangkat 2 per 2 faktorial gitu ya, sama dengan 4 dikalikan dengan min lambda. Lambdanya ini 3 per 3 faktorial. Nah, ini berarti dikali silang gitu ya. Nah, ini selanjutnya mungkin 3 faktorial berarti ini 2 gitu ya. 2 faktorial. Berarti ini 2-nya dicoret sama ini aja. 2 per 3. Nah, berarti selanjutnya 3 dikali min lambda kuadrat sama dengan ini 2 ya. 2 kali 2 4 min lambda pangkat 3 gitu ya. Nah, selanjutnya per 4 ini saya pindahkan ke sini min lambda per 3 per min lambda per 2. Ini kan dicoret ya. Lambda per 3 dibagi lambda per 2 sama dengan lambda. Nah, berarti lambdanya 3 per 4. Karena variansinya itu jangan terkecoh ya, variansinya itu sama dengan lambda, berarti kalau udah ketemu lambda ya variansinya juga lambda, itu 3 per 4, 0,75. Kira-kira seperti itu. Jadi ini agak mengecoh gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tahu variansinya itu lambda, berarti kita habis ketemu lambda, cari dulu variansinya gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Di sini mungkin saya nggak satu soal UTS yang nomor 4 gitu ya. Saya lihat masih banyak yang salah, padahal itu mungkin tinggal dimasukkan saja gitu ke soalnya. Sebentar saya lihat dulu soalnya. Mungkin soal yang nomor 4 aja kali ya, soal yang masih banyak yang salah gitu ngerjakannya. Karena waktunya masih ada gitu ya, kita bahas satu soal UTS ya, yang nomor 4 mungkin yang lebih sedikit waktunya. Oke. Nah, ini di sini. Kan di soal yang UTS itu kan ada X1, X2 ya. X1, X2. X1, X2-nya itu punya fungsi peluang gabungan Fx1, X2 itu sama dengan 2 dikali 1 minus X1, X2 gitu ya. Dan nilainya 0 untuk lainnya. Kalau nggak salah ini soalnya ya. 0 X1, 1, 0 untuk X2 kecil dari 1. Ini untuk X1, X2 lainnya. Nah, kalau ada sebuah fungsi Y1 itu adalah X1 kuadrat dan Y2 itu adalah X1, X2. Nah, kalau transformasi, berarti kan ini transformasi yang lebih gampang itu kan transformasi Jacobi. Nah, langkah pertamanya ini karena masih banyak yang salah, jadi saya ingin meluruskan gitu ya. Nah, Y1 sama dengan X1 kuadrat.
Nah, kita cari bentuk X1-nya apa. Dari kita inverse-kan gitu ya. Pertama kita cari inverse dari ini. Berarti X1-nya apa? X1-nya akan sama dengan akar dari Y1 kan. Nah, sehingga X2-nya apa? X2-nya itu akan sama dengan Y2 per X1 atau Y2 dibagi dengan akar Y1. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita cari, yang kedua kita cari Jacobinya. Jacobinya apa? Turunan dari X1 terhadap ini diturunkan terhadap Y1 ya. Terus yang di sininya diturunkan terhadap Y1 diturunkan terhadap Y2 dan ini X2 diturunkan terhadap Y1 yang di sini X2 diturunkan terhadap Y2. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini sama dengan ini X1 diturunkan terhadap Y1 berarti kan Y1 pangkat setengah ya. Diturunkan terhadap Y1 berarti kan setengah gini kan. Nah, gini langsung. Nah, ini diturunkan terhadap Y2 0. Ini diturunkan terhadap Y1 berarti kan ini jadinya Y2 Y1 pangkat setengah. Berarti kan turunannya terhadap Y1 berarti setengah Y2 Y1 min setengah atau ya sama seperti ini ya. Y2 akar Y1 gitu ya. Dan ini kalau diturunkan terhadap Y2 berarti tinggallah seper akar Y1 gitu ya. Nah, kalau ini dikalikan 0 ya, ini tinggal ini berarti setengah akar Y1 dikalikan dengan akar Y1 gitu ya. Jadinya 1/2 Y1. Nah, ya Jacobinya adalah 1/2 Y1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke ini. Kita tinggal ganti semuanya dan juga ganti batas-batasnya. Nah, cara mencari batas-batasnya ini juga banyak yang salah. 0 kecil dari X1 kecil dari 1. Nah, X1 itu kan akar Y1 ya. 1. Nah, kalau kita pengen akarnya hilang berarti kan kita kuadratkan kan masing-masingnya. 0 Y1 kecil dari 1 gitu ya. Nah, untuk yang kedua, untuk yang X2 berarti kan 0 kecil dari X2 kecil dari 1. Nah, X2-nya itu adalah Y2 per akar Y1. Nah, 0 sampai 1 gitu. Nah, saya pengennya Y2 aja gitu kan. Y2 dikalikan masing-masing dengan akar Y1. Berarti kan ini menjadi 0 kecil dari Y2 kecil dari kalikan dengan akar Y1 berarti ini akar Y1 gitu ya. Nah, pengennya akarnya ini juga hilang gitu. Berarti dikuadratkan. Tin 0 kecil dari Y2 kuadrat kecil dari Y1. Nah, Y1-nya itu juga kecil dari 1 dari sini ya. Dari sini. Nah, jadi batasnya begini. Kalau yang mungkin sampai di sini juga boleh sih. Yang ini sama ini gitu. Boleh. Itu kira-kira ya batasnya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan, sudah dapatkan Jacobinya juga sudah, batasnya juga sudah gitu ya. Misalnya pakai yang ini ya. Berarti tinggal kita bikin fungsi peluang gabungan yang baru yaitu itu adalah misalnya G di mana G itu adalah Y1, Y2 di mana nilainya akan sama dengan 2 dikalikan dengan 1 minus X1-nya kita ganti saja dengan nilainya. X1 adalah akar Y1, X2 adalah Y2 per akar Y1. Dan ini untuk 0 kan, untuk lainnya. Di mana batasnya itu adalah yang ini. Ya. Nah, ini kan habis ya dicoret. Ini batasnya 0 kecil dari Y2 kuadrat, kecil dari Y1, kecil dari 1. Dikali dengan Jacobinya, jangan lupa. Dikalikan dengan Jacobinya. Jacobinya 1/2 Y1. Jadi GY1 Y2-nya itu akan sama dengan 2 dikali 1 minus Y2 dikali dengan 1/2 Y1. 2-nya habis ya.
di mana batasnya 0, Y2 kuadrat kecil dari Y1 dari 1, dan ini 0 untuk Y1, Y2 lainnya. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Nah, mungkin sampai di sini apa ada yang ingin bertanya untuk materi hari ini? Saya cuma menambahkan mengklarifikasi gitu ya jawaban UTS yang untuk yang nomor 4 gitu. Karena masih banyak yang saya lihat sekilas gitu ya, masih banyak yang ada yang tidak menjawab, ada yang tinggal memasukkan fungsi Jacobinya ke sini terus lupa gitu, terus ada yang tiba-tiba ganti soal gitu ya, padahal kan di sini saya tulisnya 2 dikali 1 minus X1 X2, tiba-tiba di sininya jadi beda aja gitu soalnya. Oke. Mohon kalau UAS untuk UAS selanjutnya mohon dikerjakan sesuai dengan yang soal yang diberikan gitu ya, bukan dari sumber-sumber lain gitu ya. Kalau misalnya karena soalnya open book, kita bisa menggunakan metode yang sama seperti misalnya kalau mirip gitu ya, bisa kita gunakan ke soal UTS atau soal UAS, tapi ya soalnya diganti gitu ya. Jangan dikopas dari luar terus soalnya malah diubah gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perbaikan ke depannya agar lebih bijak lagi gitu ya, lebih hati-hati lagi misalnya. Karena open book ya pasti karena online itu ya, pasti tidak bisa diselidiki gitu ya apa yang dikerjakan mahasiswa saat UTS ataupun saat kuis gitu ya. Jadi harapannya tidak hanya sekedar membaca dari luar ataupun misalnya mengcopy paste dari luar gitu ya, tapi harus bisa paham gitu, bisa mengaplikasikannya ke soal gitu ya. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Halo? Belum ya, Bu? Halo? Belum ya? Pada saya belum. Oke, mungkin seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mungkin akhiri pertemuan pada hari ini. Mungkin minggu depan kita